Ini dengan tema, apa temanya Pak Oke? Masuk surga tanpa hisab ya. Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab? Sangat menarik temanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada Pak Ustadz Oke dan Pak Afdal, kami persilahkan. Silakan lanjut, Pak Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua jamaah kajian siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu telah meluangkan waktu kepada kita. Mari kita berdiskusi, menimba ilmu, dan yang terpenting adalah nanti setelah ditimba adalah setelah kita pelajari adalah yang terpenting adalah dijalani, ya. Sebelum saya memulai kajian, mari kita mengucapkan rasa syukur kita dan mengucapkan hamdalah dan bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini partner saya siapa? Pak tadi Pak Afdal ya? Pak Afdal. Afdal, assalamualaikum. Biar saya tahu dulu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Afdal, kajian kemarin sudah ikut juga ya? Kajian kemarin belum? Sudah ikut, Ustaz. Baik, oke. Kalau sudah, berarti saya tinggal lanjutkan. Karena saya lihat juga ada beberapa jamaah yang memang di sini ada yang sudah lama juga. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ya, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa setiap orang pasti memiliki masalah. Yang kedua, pasti ketika orang itu diberikan masalah, punya keinginannya masalahnya terselesaikan. Kan begitu ya, Bapak ya, Ibu ya. Nah, kemarin saya jelaskan tentang masalah iman bahwa permasalahan hidup apapun, kalau Allah yang menolong kita, ternyata akan mudah terselesaikan. Ya. Nah, saya jelaskan caranya supaya Allah menolong, yaitu kita harus menguasai 3 metode awal, ya, yaitu iman, sabar, sholat, berdasarkan surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri washolah, innallaha ma'as sabirin. Jadi hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, kemarin kalau tidak salah saya menjelaskan secara panjang lebar masalah mengenai keimanan. Karena kunci dari sabar dan sholat kita diterima pun dan menjadi syarat pun kalau kita beriman dan meyakini. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas tentang sesuai judulnya yaitu masuk surga tanpa hisab, ya. Tinggal sekarang apa syarat yang Allah berikan kepada kita supaya kita di dalam menjalani hidup itu bisa sampai pada level masuk surga tanpa hisab, ya, Pak Abdal ya. Jadi kita akan berdiskusi membahas dasar ayatnya. Kok saya berani mengatakan bahwa pasti ada nanti satu golongan itu tidak akan dihisab, yaitu golongan apa. Nah, silahkan ayat awal yang akan saya buka sebelum nanti kita masuk ke kajian kodenya dan lain-lain. Pak Teddy bantu saya. Kita buka surat Az-Zumar, ya, ayat 10. Silahkan Bapak Ibu. Kita buka surat Az-Zumar ayat 10 supaya Bapak Ibu memahami dulu, ya, syarat dari kita bisa masuk surga tanpa hisab, ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin, ya Bapak Ibu nanti harus jalani, gitu. Silakan Ustaz tadi. Az-Zumar ayat 10. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Baik. Saya akan berdiskusi sebentar dengan Pak Afdal. Pak Afdal, menurut surat Az-Zumar 39 ayat 10 ya, Pak Afdal ya. Iya. Di situ Allah sampai berfirman dan ada penegasan dalam kalimat di bawahnya itu adalah sesungguhnya hanya pahala orang sabarlah yang Allah sempurnakan tanpa batas. Berarti kalau poin di sini hanya menurut Pak Afdal, hanya itu satu atau dua, Pak? Menurut Pak Afdal. Hanya itu satu atau dua, Pak? Satu. Oke. Jadi di sini Allah bilang, hanya orang-orang sabarlah yang pahalanya aku sempurnakan tanpa batas.
Berarti misalnya Pak Afdal termasuk golongan sabar. Lalu Allah memberikan Pak Afdal pahalanya tanpa batas. Kira-kira nanti akan dihisap nggak Pak kalau seperti itu? Coba menurut Pak Afdal. Tidak, karena pahala Pak Afdal akan lebih banyak dibanding dosa yang kita lakukan. Kebaikan Pak Afdal akan lebih besar dibanding dosa yang kita lakukan. Kalau kita termasuk orang-orang yang sabar. Jadi menurut Pak Afdal, penting nggak kalau gitu kita belajar sabar, Pak? Nah, Penting, Ustaz. kalau Pak Afdal sudah paham itu, mari kita kupas. Berarti sabar seperti apa yang bisa membuat Allah memberi pahala tanpa batas kepada kita kan, Pak? Jelas ya, Bapak dan Ibu semua ya? Jadi sekarang hari ini kita akan membahas karena syarat masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang bersabar. Berarti suka tidak suka sekarang Bapak Ibu harus mau. Jangan ingin masuk surga tanpa hisab tapi tidak mau sabar. Nggak bisa ya Pak Afdal ya? Karena rumusnya Bapak Ibu harus menjadi sah. Kalau rumusnya Bapak Ibu harus menjadi sabar, barulah Allah akan memberikan gelar atau memberikan reward namanya pahala tanpa batas. Ya, baik. 1. Sebelum kita belajar bersabar, meskipun tadi kita sudah tahu manfaatnya, ada hal yang lebih simpel di dalam menjalani hidup. Saya mau nanya kepada Afdal. Pak Afdal ya. Pak Afdal misalnya keliling kemana-mana bersama presiden. Misalnya. Kira-kira ketika Pak Afdal mengurus administrasi, ke kementerian, ke kelurahan, kalau bersama Presiden Indonesia misalnya, kira-kira ada yang berani mempersulit nggak Pak Afdal? Tidak ada, Ustaz. Benar ya, tidak ada ya? Nah, ada hal yang kedua, ternyata kalau kita bersama atau dekat dengan kekuasaan, maka persoalan-persoalan yang tanda kutip di area itu akan mudah kita selesaikan. Betul ya Pak ya? Nah, mari sekarang kita kupas lagi. Jadi luar biasa ini, kebanyakan manfaat. Sekarang tadi surat 8 ayat 46. Allah berfirman apa Pak? Silakan. 8 ayat 46. Surat Saya ingin mengupas dulu ayat 46. Ya. Saya ingin mengupas dulu manfaat-manfaatnya supaya Bapak Ibu mempunyai keinginan atau giroh untuk menjalani hal yang nanti kita sampaikan. Silakan. Ya. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Tadi Pak Afdal bersama presiden atau penguasa di suatu daerah pasti akan menjadi mudah di dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ya, permasalahan di situ. Sekarang di sini supaya Pak Afdal bersama Allah, syaratnya apa lagi Pak Afdal? Kalau kita ingin bersama Allah tadi di surat 8 ayat 46 ternyata bersabarlah. Jadi kalau kita lihat dari poin-poin yang tadi saya sampaikan, sabar ternyata mengundang menjadi pahala tanpa batas sehingga masuk surga tanpa hisab. Sabar menjadi Allah bersama orang-orang yang sabar sehingga semua permasalahan di dalam menjalani hidup akan menjadi mudah. Berarti pertanyaan kuncinya adalah kalau Bapak Ibu di ruangan ini sudah menjadi sabar, kira-kira permasalahan hidup apa yang akan sulit diselesaikan? Artinya semua mudah atau menjadi sulit menurut Pak Afdal? Semua menjadi mudah, Ustaz. Oke, berarti kalau Pak Afdal sudah menjadi sabar, yang namanya permasalahan-permasalahan kehidupan harusnya mudah atau sulit untuk selesai? Harusnya mudah, Ustaz. Berarti kalau sekarang masalah kita tidak selesai-selesai, kita sudah sabar atau belum, Pak? Belum, Ustaz. Oke, jadi Bapak Ibu nanti jangan ada sistem merasa. Awas ya, karena banyak jamaah saya bilang begitu Pak. Pak Ustadz saya sudah sabar, sudah sholat, sudah iman, kok nggak ditolong-tolong? Saya balik, ya tinggal ayatnya yang salah atau iman sabar sholat dia yang belum benar. Kan begitu kan Pak? Berarti kalau Bapak Ibu belum selesai masalahnya, belum ditolong Allah, berarti Bapak Ibu sudah sabar atau belum? Secara umum? Belum. Pasti belum sabar. Jelas ya Pak Afdal ya? Jadi sekarang kita akan fokus. Ayo, sabar seperti apa? Sehingga Allah menurunkan kasih sayangnya berupa pahala tanpa batas dan berupa bersama beliau, bersama zatnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang
sebelum kita belajar suatu ilmu, ya, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah apa langkah pertama ketika Bapak Ibu sudah memahami nanti poin sabar ini, ya. Baik. Sekarang Pak Afdal berdiskusi dengan saya, mohon maaf. Menurut Pak Afdal, ya, secara umum ya Pak, jawabnya secara umum ya. Menurut Pak Afdal, sabar itu sulit atau mudah? Menurut Pak Afdal, secara umum. Secara umum sih sulit. Betul ya. Sampai ada kata-kata mutiara, sabar ada batasnya kok. Ya, jadi kalau saya bertanya kepada seluruh jamaah, ya, kepada seluruh jamaah siapapun orangnya, pasti kalau ditanya, Pak, Bu, sabar itu sulit atau mudah? Pasti jawabannya sulit. Kan begitu ya Pak ya? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ya. Yang membuat sabar itu sulit kenapa Pak? Jangan bilang tidak mudah ya. Yang membuat sabar itu sulit kenapa? Ya karena tidak mudah ya. Itu ya. Cuman pertanyaan saya supaya kita mengarah pada cara. Pertanyaannya, yang membuat sabar itu sulit kenapa Pak Afdal? Menurut Pak Afdal? Nggak apa-apa, salah benar nggak masalah kok. Kurang siap atau kurang ikhlas gitu, Ustaz. Oke, atau saya kasih gambaran yang paling gampang ya, Pak. Yang membuat sabar itu sulit karena selama ini Bapak Ibu tidak ada yang mengajarkan caranya. Nah, itu. Pak Dedi udah tahu tuh. Iya kan, Pak? Saya mau nanya ke Pak Afdal. Sesulit apapun, kalau saya ajarkan caranya, kira-kira jadi mudah nggak, Pak? Mestinya jadi mudah, Ustaz. Ya, karena sudah diajarkan. Nah, itu poinnya ya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang kita diajarkan caranya. Contoh paling sederhana misalnya, Pak Afdal ingin buat teh manis misalnya. Ketika Pak Afdal ingin buat teh manis, perlu ilmunya nggak, Pak? Perlu, Ustaz. Perlu lah. Nanti kalau bawa gula garam nanti jadi teh asin kan? Iya. Ngerti nggak, Pak? Bahkan sesimpel itu, nah, untuk membuat teh manis pun kita perlu ilmu kan, Pak? Berarti siapkan gula, siapkan air, siapkan teh, kan begitu kan? Iya, betul. Akhirnya diproses, maka jadilah teh manis. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Sekecil kegiatan apapun kita perlu ilmunya. Nanak nasi perlu ilmunya nggak, Pak? Perlu, Ustaz. Perlu. Kalau nggak tahu nanti gosong semua kan? Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi mari apapun yang harus kita lakukan sekarang, karena tadi Bapak Ibu komitmen katanya ingin masuk surga tanpa hisab, berarti kita sangat perlu yang namanya metode atau cara supaya kita bisa bersabar. Jelas Bapak Ibu ini ya? Nah, yang namanya ilmu itu harus bisa sampai dijalani. Betul ya Pak Afdal ya? Jadi nanti kita nggak usah terlalu teori yang tinggi-tinggi, tapi ketika ditanya, nanti bagaimana cara prakteknya bingung. Nah, saya takutnya begitu, gitu loh. Ya, jelas ya? Nah, sekarang berarti yang akan kita kupas adalah bagaimana caranya kita yang sekarang belum menjadi sabar atau sabar itu sulit, nanti ujung-ujungnya akan menjadi mudah dengan metode yang nanti saya sampaikan. Begitu ya. Jadi cara belajar itu seperti itu. Ada teori, ada metode, nanti baru kita praktekkan, tinggal goalnya adalah kita menjadi orang-orang yang sabar. Jelas ya, Pak Afdal ya? Baik, kalau memang sudah jelas, sekarang kita akan masuk apa sih definisi sabar? Kan begitu ya, Bapak Ibu ya? Ternyata kalau Pak Afdal renungkan, ya sabar itu apa? Saya akan kupas beberapa pemahaman dulu sebentar. Kalau Pak Afdal renungkan, kan di dalam menjalani hidup ini hanya ada dua kejadian, Pak. Ya, satu kejadian enak, satu kejadian tidak enak. Ada lagi, Pak? Menurut Pak Afdal ada lagi? Enggak, satu kejadian. Tidak ada ya. Jadi kita setuju di dalam menjalani hidup itu hanya ada dua kejadian. Satu kejadian enak, satu kejadian tidak enak. Nah, kira-kira menurut Pak Afdal, ya, saya nanti kasih ilustrasi. Mari kita cocokkan. Apakah sabar ini lebih cocoknya dengan kejadian enak atau kejadian tidak enak? Kan begitu kan, Pak? Nah, misalnya kita bicara kejadian enak. Misalnya saya ngomong gini. Pak Afdal sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Pak Afdal perlu latihan sabar nggak? Nerima uang dari saya? Tidak. Oke. Kenapa saya bicara seperti itu? Ini kan paling gampang saja. Ternyata manusia itu dalam hal menerima kejadian enak, itu nggak perlu diajari, Pak. Dan ternyata sabar itu tidak cocok dengan kejadian enak. Betul ya?
Berarti kejadian enak saya tidak usah bahas ya, buang-buang waktu ya. Semua orang mudah menerima kan? Nah, karena yang sulit itu adalah menerima kejadian tidak enak. Oke, sekarang mari yang kedua kita cocokkan. Apakah sabar ini cocok dengan kejadian tidak enak? Nah, saya ngomong lagi Pak Afdal. Pak Afdal sabar ya istrinya cerewet misalnya. Pas nggak saya ngomong gitu Pak? Pas. Misalnya, Pas bener. Ya. Bukan pasti Pak Afdalnya bukan. Ini ilustrasi gampang aja. Bukan buririnya gitu, bukan. Maksudnya intinya saya kan hanya ingin menjelaskan. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Afdal. Berarti kalau tadi dari pertanyaan tadi, berarti ternyata sabar itu lebih condong pada kejadian tidak enak kan? Betul Pak Afdal ya? Nah, oke, berarti kalau kita simpulkan, apa sih definisi sabar yang sebenarnya? Ternyata sabar itu definisinya adalah kita harus bisa menerima. Kita harus mampu menerima kejadian apa Pak Afdal? Kejadian yang tidak enak. Kejadian yang tidak enak. Ini penting ya, mampu menerima, kita harus bisa menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas di hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu mampu menerima, lalu bisa menerima kejadian tidak enak, berarti Bapak Ibu termasuk orang yang sabar. Maka ayatnya muncul, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas Pak Afdal ini ya? Jadi kata kuncinya adalah kita harus mampu menerima. Kejadian apa? Kejadian yang tidak enak. Karena tadi sabar itu adalah pasangannya kejadian tidak enak. Oke, sekarang misalnya apa sih namanya mampu menerima? Mampu menerima itu begini Pak Afdal. Misalnya saya ngasih handphone ke Pak Afdal ya. Oke, ini di kamera ya Pak Afdal, lihat. Oke. Misalnya saya ngasih handphone ke Pak Afdal. Oke. Pas saya ngasih handphone ke Pak Afdal, berarti tangan Pak Afdal apa kalau mampu menerima? Tangannya? Nah, tangannya terbuka ya. Terus menerima, oke. Terus ngomongnya apa ke saya, Pak? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Hatinya gimana hatinya? Senang hatinya. Oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi yang namanya mampu menerima, saya kunci dulu ya. Yang namanya mampu menerima itu adalah tangan kita menerima, mulut kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita senang. Jelas Pak Afdal ini? Jelas. Oke, mari kita praktekkan sekarang ya. Tadi sabar itu adalah kita harus bisa menerima kejadian yang tidak enak. Tapi kita harus bisa menerima. Oke, berarti kalau Pak Afdal ingin sabar, Allah itu harus memberi kejadian enak atau tidak enak? Kalau Pak Afdal ingin sabar. Oke, kalau Pak Afdal, berarti kejadian tidak enak ya. Berarti ketika Allah memberikan kejadian tidak enak, berarti Pak Afdal harus mampu menerima ya. Diterima, alhamdulillah, hatinya senang. Paham Pak Afdal? Baik. Kejadian tidak enak tuh kira-kira disenyumin istri atau dimaki-maki istri? Halo? Dimaki-maki istri, Ustaz. Oke. Berarti ketika Pak Afdal dimaki-maki istri, berarti tangannya terima, terus ngomongnya apa, Pak? Lo kok ketawa? Alhamdulillah. Hatinya? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Nanti. Kan tadi namanya sabar itu kan mampu menerima. Mampu menerima itu kan saya ngasih ke Pak Afdal, kan gitu kan? Pak Afdal tangannya terima, gitu kan? Terus mulutnya mengucapkan alhamdulillah, hatinya senang. Itu kan namanya mampu menerima kan? Iya. Ayo, oke. Tadi kita sepakat ya bahwa sabar itu adalah mampu menerima kejadian apa? Tidak enak. Oke, kejadian tidak enak. Tuh berarti disenyumin istri atau dimaki-maki istri? Dimaki-maki istri, Ustaz. Oke, berarti ketika Pak Afdal dimaki-maki istri, kalau Pak Afdal ingin sabar, berarti tangannya gimana? Terima. Terus mulutnya ngomong apa, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatinya? Senang. Paham? Loh, kok ketawa? Loh, kan saya ikuti arus yang tadi sesuai dengan yang saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya sekarang ke Pak Afdal. Mungkin nggak orang dimaki-maki, ya, dikhianati, tapi tetap mengucapkan alhamdulillah dan hatinya tenang. Dan hatinya senang. Mungkin nggak? Saat ini? Nggak saat mungkin, ini, Ustaz. mungkin Agak sulit, Ustaz. Oke, kalau saya ajarkan, kira-kira jadi mungkin nggak? Nah, Mudah-mudahan mungkin, Ustaz. Mungkin. loh, katanya pengen masuk surga tanpa hisab. Loh, kan tadi Bapak Ibu ingin masuk surga tanpa hisab kan? Dan syaratnya kata Allah hanya
Orang-orang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahala tanpa batas ya. Berarti harusnya mungkin nggak kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab? Nah, Mungkin, Ustaz. iya, jangan pengen masuk bioskop tapi nggak punya tiket, Pak. Kan banyak orang yang begitu. Ingin masuk surga tanpa hisab, tapi tidak mau bersabar. Banyak nggak, Pak, kayak gitu, Pak? Banyak, Ustaz. Banyak. Termasuk siapa? Saya. Kan gitu kan? Jelas, Pak Abdal ya? Jadi rumusnya adalah sekarang kita akan fokus bagaimana secepatnya ketika kita dimaki-maki, ketika kita menerima kejadian tidak enak, secepatnya bisa mulut berkata alhamdulillah, hatinya senang. Kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, maka Bapak Ibu jangan kaget, Allah bersama orang-orang yang sabar. Tadi saya jelaskan, kalau kita bersama Allah jangan kaget, pasangan akan berubah. Masalah akan mudah terselesaikan. Karena Allah akan membimbing kita ketika kita dalam situasi kesabaran tersebut. Jelas Pak Abdal ini? Jelas. Nah, harusnya tadi sesuai pertanyaan saya. Pak Abdal harusnya tanya, Pak bagaimana caranya dimaki-maki istri bisa ngomong alhamdulillah. Menariknya, ayo, mau nggak saya ajarkan? Iya. Bagaimana caranya, Ustaz? Oke, kalau sudah tahu caranya berarti dipraktekkan kan? Lah, ya kan? Lah iya kan? Masa saya ngasih resep doang, nggak dipraktekkan? Oke, sekarang untuk semua jamaah, Pak Afdal mewakili semua jamaah. Mari sekarang kita kupas ya, bagaimana caranya ketika kita dimaki-maki pasangan kita, atau ketika kita menghadapi masalah hidup yang tidak enak, kita fokus bisa mengatakan alhamdulillah. Karena kata kuncinya kalau Pak Afdal mampu menerima, Allah bersama. Dan Allah maha menepati janjinya, Pak. Siap Afdal? Siap semua jemaah ya? Kita akan praktek bagaimana caranya metode sabar dengan benar sehingga di dalam menjalani masalah hidup kita lebih mudah. Baik. Mohon maaf saya mau nanya. Pak Afdal dan semua jamaah, percaya tidak? Apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Percaya atau tidak, Pak? Percaya, Ustaz. Baik, kalau percaya Ustaz tadi seperti biasa, tolong bantu saya buka ayatnya surat 6 ayat 59. Silakan. Surat Al-An'am ayat 59. Ya. Nanti saya perdalam lah, sabar. Oke. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Iya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Baik, jadi Bapak Ibu perhatikan di ayat ini, bahwa daun salai jatuh pun, biji basah, biji kering pun, harus melalui yang namanya proses izin Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, terus tolong Pak tadi yang kedua kita buka surat An-Nisa ayat 40. Silakan. Ya, proses Surat izin Allah. An-Nisa ayat 40. Silakan. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar Zahrah. Dan jika ada kebajikan sekecil Zahrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Baik, saya kembali kepada Pak Afdal ya sebagai sparring partner saya. Pak Afdal perhatikan. Pak Afdal percaya ya menurut surat 6 ayat 59 bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Percaya Pak Afdal? Percaya, Ustaz. Oke. Di ayat yang kedua, Allah pun berfirman, sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang, walaupun sekecil zarah. Zarah itu apa? Biji terkecil ya. Berarti ada niatan nggak Allah membuat kita menderita, Pak? Menurut ayat ini. Oke. Berarti ketika Allah mengizinkan kejadian, Allah tuh ada niatan nggak membuat kita menderita, Pak? Tidak, Ustaz. Oke, jadi kita pegang dulu itu ya Pak ya. Jadi meskipun kejadian itu kita tidak tahu baiknya di mana,
Tapi menurut ayat ini, bahkan Allah berstatementnya adalah sungguh, atas nama zatnya itu sungguh, bahwa Allah tidak akan menzolimi seseorang. Jadi kejadian apapun nanti yang menimpa kita, itu niatnya baik nggak Pak Afdal? Menurut ayat ini. Niatnya baik, Ustaz. Nah, tinggal Bapak Ibu yakin atau tidak yakin kan? Di pelajaran pertama saya sudah belajar mengajarkan kepada Bapak Ibu masalah keimanan kan? Kemarin. Ya. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang di luar logika, tinggal urusannya Bapak Ibu mau meyakini atau tidak. Nah, sekarang semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah, dan ternyata niat Allah pun sangat-sangat tidak akan menzolimi diri kita. Jelas Bapak dan Ibu ini semua? Jelas. Ya? Oke. Atau yang terakhir Pak Teddy, supaya makin kuat ini, biar saya cegat dulu, biar nanti nggak ada yang ngeyel. Ya. 50 ayat 29. Memang sepertinya banyak ngeyel, Pak. Karena tadi yang resen agak banyak nih. Ada berapa tandar, tanyanya Mantap. banyak Oke, benar yang nanti tangan dulu. mau komplain Ya. gitu. Sabar, tunggu Ibu ya. Oke, kita Coba buka silakan buka surat Al-Kahf 29. surat ke 50 ayat 29. 50 ya. Ya. Oke. Silakan. Surat Al-Kahf ayat 29. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzolimi hamba-hambaku. Baik. Lihat ya, saya pertegas. Jadi ada dua ayat yang mempertegas bahwa apapun keputusan Allah itu pasti yang terbaik ya, Pak Afdal ya. Jelas ya, Pak Afdal ya? Nah, sekarang berarti pertanyaan saya, adanya kejadian di dunia ini, adanya kejadian di muka bumi ini, itu karena apa Pak Afdal awalnya? Kita bisa ngaji seperti ini, ya. Kita bisa misalnya ke sana ke sini, adanya kegiatan apapun. Itu tuh adanya kejadian tuh gara-gara ada apa, Pak Afdal? Halo? Pak Afdal? Coba. Gara-gara seizin Allah, Ustaz. Nah, paham ya? Karena kalau Allah mengizinkan kejadian bisa terjadi, kalau Allah tidak mengizinkan kejadian tidak bisa terjadi. Setuju Pak Afdal ya ini ya? Jadi adanya kejadian di muka bumi ini harus memang atas izin Allah. Dan tadi kita tahu bahwa proses izin Allah itu pertama yang terbaik dan tidak akan menzolimi hambanya. Yang kedua, keputusannya pun tidak pernah merugikan kita. Jelas ya Pak Afdal ya? Jadi semua kejadian yang terjadi itu harus atas izin Allah. Baik, sekarang saya mau nanya. Misalnya Pak Afdal tiba-tiba dimaki-maki sama si istri, misalnya ya. Reaksi umum biasanya ketika kita menerima kejadian tidak enak, reaksi umumnya biasanya marah atau menerima Pak biasanya secara umum? Marah, Ustaz. Oke. Kenapa Bapak marah? Karena belum sabar ya, Ustaz. Karena yang Bapak lihat kejadiannya kan Pak? Kejadian Benar tidak nggak? enak. Iya kan Bapak marah itu kan karena melihat kejadian tidak enaknya kan? Iya, betul. Padahal tadi menurut kita bersama, kejadian bisa terjadi itu kan karena atas izin Allah. Betul nggak Pak Afdal? Betul, Ustaz. Berarti harusnya yang Pak Afdal lihat, itu tuh kejadiannya, istri maki-makinya, atau izin Allahnya? Istrinya, Ustaz. Saya ulang. Harusnya, kan saya bilang, harusnya kan adanya kejadian gara-gara ada izin Allah. Ya. Karena kalau Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Ya. Berarti ketika Pak Afdal dimaki-maki istri, harusnya yang benar, Pak Afdal tuh melihat kejadian istri maki-makinya atau melihat izin Allahnya? Melihat izin yang benar Allah, harusnya. Harusnya. Nah, karena izin lebih dulu ketimbang kejadian. Karena adanya kejadian gara-gara izin Allah. Berarti yang benar, kita lihat yang pertamanya dulu dong, Pak. Betul nggak, Pak Afdal? Oke. Betul. Kalau Allah yang mengizinkan, kira-kira salah atau benar? Gimana, Ustaz? Halo? Bisa dong? Oke, saya ulang ya. Kan Pak Afdal dimaki-maki istri, misalnya ya, secara umum kita akan terpancing emosi dan lain-lain kan, karena yang kita lihat adalah kejadiannya. Nah, kalau kita ingin belajar sabar, berarti kan yang sekarang kita harus lakukan adalah bagaimana secepatnya melihat izin Allah kan? Betul, Pak? Iya. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau Allah yang mengizinkan, kira-kira harusnya Pak Afdal menerima atau tidak?
Menerima, Ustaz. Nah, menerima tuh ngomongnya apa tadi? Alhamdulillah. Berarti pas dia maki-maki istri ngomongnya apa? Alhamdulillah, mestinya. Hatinya? Hatinya Hatinya? senang. Karena yang Pak Afdal lihat bukan masalah istrinya, bukan masalah kejadiannya, tapi yang Pak Afdal lihat adalah izin Allahnya. Siapa yang mengizinkan? Kira-kira kalau pola berpikirnya dirubah seperti itu, sabar itu jadi mudah atau sulit, Pak? Jadi mudah, mestinya, Ustaz. Nah, kalau Bapak Ibu yang ruangan ini bisa melakukan itu, maka ayat yang tadi sesuai. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kan begitu kan? Jelas ini, Iya. Bapak dan Ibu? Oke, Pak Zian, Jelas. ini cuman, oke, ini siapa Zian? Ini nanti, ini sekedar ilustrasi ya, Bu, ya Pak. Ini cuman mencontohkan, bukan artinya istrinya Pak Afdal maki-maki, gitu loh. Saya cuma kasih gambaran biar Gini, Pak, lebih Pak Ustadz. mudah ya. Contohnya apa yang enak? Wah, dia minta contoh yang enak katanya. Loh kan kalau yang enak kan tadi kita udah bisa akrabkan, orang bisa menerima kan? Misalnya istri Pak Afdal soleh, perlu nggak Pak Afdal mampu menerima? Nggak usah, justru kan kita tadi mau belajar bagaimana caranya supaya kita mudah bersabar, ya. Jadi kita ini bicara supaya mudah bersabar. Ternyata untuk mudah bersabar, yang terpenting itu adalah pola berpikir kita dirubah. Karena kalau pola berpikirnya terus melihat kejadian akan sulit, Bapak dan Ibu. Makanya kita rubah mindsetnya. Oh, ternyata sabar jadi mudah itu kalau yang kita lihat adalah izin Allahnya. Dan sangat logik sekali. Kenapa harus lihat izin Allah? Karena semua kejadian terjadi itu harus melalui proses izin Allah. Dan ternyata izin, ya kan? Dan ternyata niat Allah mengizinkan kejadian pun pertama yang terbaik, kedua tidak akan menzolimi hambanya, kan begitu ya Bapak dan Ibu ya? Tinggal urusannya Bapak Ibu yakin atau tidak. Oke, saya mau nanya ke Pak Afdal. Secara logika, dimaki-maki orang diterima nggak secara logika, Pak? Tidak diterima, Ustaz. Tidak. Secara keyakinan itu izin Allah. Harusnya diterima atau tidak, Pak? Harusnya diterima. Nah, silahkan pilih. Pakai logika boleh, pakai keyakinan boleh. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Nah, saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mendapatkan kejadian yang tidak enak, biasanya Bapak Ibu tuh melihat kejadian atau izin Allahnya? Selama ini biasanya melihat kejadian. Biasanya. Makanya akhirnya ketika kita menjalani praktek sabar, akhirnya kita jadi sulit. Ujung-ujungnya adalah menahan, bukan melihat izin Allah. Jelas Pak Afdal ya? Nah, silahkan ya. Saya sudah menyampaikan suatu metode. Ini akan kembali kepada Bapak Ibu semua. Kalau saya jadi Bapak Ibu, karena tadi reward sabar itu luar biasa, pahala tanpa batas, maksud surga tanpa hisab, kan begitu ya? Bahkan Allah sampai bilang bahwa hanya orang yang sabar yang disempurnakan pahala tanpa batas. Kalau memang Bapak Ibu ingin masuk surga tanpa hisab, ternyata sarananya sudah ada, metodenya ada, sarananya pun banyak. Kan begitu ya Pak Afdal ya? Kenapa sarannya banyak? Karena kita tiap hari di dalam menjalani hidup ini hanya menjalani dua kejadian. Kejadian enak dan tidak enak. Gitu loh Pak. Benar kan? Jadi saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Harusnya sabar itu mudah nggak kita bisa mempraktekkan? Harusnya. Harusnya mudah, sarananya banyak kan? Karena di luar sana lebih banyak orang yang menyebalkan ketimbang yang menyenangkan. Berarti kalau Pak Afdal dan Bapak Ibu ingin sabar, berarti perlu kejadian enak atau tidak enak? Kejadian tidak enak, Ustaz. Nah, yang namanya perlu, kalau dikasih, senang atau tidak, Pak? Senang, Ustaz. Nah, sudah. Tinggal Bapak Ibu mempraktekkan atau tidak. Jelas Bapak Ibu semua ini? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, silahkan kalau ada pertanyaan, saya buka dulu. Nah, sebelum nanti saya lanjut, Bapak Ibu nanti penasaran, makin kesal, akhirnya tidak Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya memang, silakan. Ini karena memang sesuatu yang tanda kutip di luar umumnya. Kan umumnya ya nggak bisa gitu dong, Ustaz. Kan masalahnya saya diharga diri, maki-maki dan seperti itu. Biasanya begitu. Tapi kalau memang kita komit dari awal ingin menjadi sabar, ya suka tidak suka Bapak Ibu harus merubah sikap Bapak Ibu terhadap yang namanya kejadian kehidupan. Baik. Ibu silakan. Kezia mengangkat tangan itu, Ustaz.
Silakan, Siapa? silakan. Ibu Mau Mezia. chat? Bu Oke. Mezia Mau ya. chat atau mau chat mau diskusi silakan. Mezia. Coba saya buka. Biasanya ke ibu-ibu kalau chat kurang puas Pak Ustadz. Biar kita kasih Gak apa-apa. Terserah aja, terserah. Mau chat atau misalnya videonya nggak usah diliatin juga nggak masalah. Gak apa-apa. Ibu siapa? Mezia ya? Mezia. Ibu Mezia, sebentar. Ibu Mezia, saya unmute. Mezia, baik. Ya, Ibu Mezia, silahkan. Sudah saya unmute. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu, ya silakan. Ya, ada dua yang mau saya tanyakan. Pertama yang sabar itu memang sangat sulit dipraktekkan. Ya, tapi kan semua orang punya perangai ya Pak. Jadi mungkin ada yang emosional, yang nggak bisa menahan emosi. Ya. Itu bagaimana caranya Pak supaya kita tuh dilatih untuk itu gitu loh. Karena terus terang saya ini orang Sumatera Pak, jadi kadang suka emosinya itu suka meledak-ledak gitu loh, apalagi pada suatu masalah. Nah, yang kedua, ya. Oke, satu dulu Bu. Satu dulu saya jawab ya. Satu dulu saya jawab. Oke. Pertanyaan saya, semua orang tuh punya emosi nggak? Halo? Punya. Semua orang. Oh, jadi mau orang Sumatera, orang Makassar. Ya, jadi semua orang pasti punya emosi. Kalau ibu disuruh milih, ya, suruh milih, ibu tuh ingin sabar atau marah? Kalau saya tanya ke ibu, kalau ibu disuruh milih, ibu tuh ingin sabar atau marah? Kalau disuruh milih. Ya maunya sabar, Pak Ustadz. Oke, kenapa ibu maunya sabar? Mau sabar. Mau sabar. Ya, kenapa? Oke, pertanyaan saya, kenapa ibu maunya sabar? Kenapa? Karena apa? Maunya sabar ya biar semua masalah itu bisa saya terima ikhlas aja gitu loh Pak. Bukan. Kalau saya... Oke, kita mau sabar itu karena syarat masuk surga adalah sabar. Itu. Kalau cuma masalah menerima akan sulit Bu. Saya tekankan kepada ibu, kenapa kita harus sabar? Pertama tadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau ibu bersama Allah, masalah yang ibu hadapi selesai dong. Gitu loh yang pertama. Yang kedua, ternyata syarat masuk surga itu adalah sabar. Salah satunya. Oke, yang ketiga apa tadi? Coba jelaskan surat 76 ayat 12. Saya kupas dulu. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus tahu dulu manfaatnya. Karena kalau tidak tahu manfaatnya, akan sulit nanti. Silakan Mbak Teddy. 76 surat ayat 12. 76 ayat 12. Silakan Mbak. Surat Al-Insan ayat 12. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Nah, sekarang saya mau nanya ke ibu. Ibu tuh dalam nanti menjalani hidup ingin masuk surga atau neraka, Bu? Simpel-simpel aja. Surga. Ayo. Surga baik, lah, syaratnya Pak. apa? Oke, kalau surga syaratnya apa? Kalau Ya, surga syaratnya apa? Nah, berarti sabar itu mutlak atau pilihan? Ayo. Mutlak. Nah, kalau berarti kalau mutlak tuh kalau mutlak tuh harus diusahakan atau tetap ya saya kan begini gitu loh. Ayo, saya mau nanya. Kalau mutlak itu harus diusahakan. Nah, harus diusahakan kan? Berarti kita perlu berlatih. Kan begitu kan, Bu? Sekarang saya mau nanya. Ibu misalnya ingin berlatih sabar, ya. Berarti kalau ingin berlatih sabar, ibu perlunya kejadian yang membuat ibu marah atau yang membuat ibu senang? Yang membuat saya senang lah, Pak. Terus latihan sabarnya gimana? Ya, saya ulang lagi. Loh, kok? Ayo. Ibu ingin sabar. Tadi kita sudah jelas. Yang namanya sabar itu ternyata kita memerlukan kejadian tidak enak. Kan begitu kan, Bu? Iya. Nah, berarti nanti kalau ada kejadian tidak enak di depan mata ibu, harusnya itu menjadi masalah atau sarana latihan sabar? Sarana latihan sabar. Nah, seneng nggak ibu dilatih untuk menjadi sabar? Senang lah. Nah, kalau seneng ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nah, berarti ketika ibu dimaki-maki teman ngomongnya apa? Nanti setelah. Nah, oke. Tenang. Jangan terlalu jauh. Ini saya mau merubah. Oke. Saya nanya. Itu, Pak Ustadz.
kalau dimaki teman saya balik-balik jadi marah gitu loh. Itu Ya yang belum itu, bisa ada di saya. Nah, makanya karena kita belum bisa, tadi saya bilang caranya itu adalah kita harus mengerti metodenya kan, Bu? Betul nggak ini? Ya. Metodenya seperti apa? Ternyata metodenya itu, kenapa kita sering marah? Karena yang kita lihat kejadiannya, yang kita lihat objek temennya. Sedangkan di metode ridho Allah, di metode sabar ini, fokus pikiran kita digeser melihat izin Allah. Oke, gini, contoh, biar Bapak, nanti Ibu latihannya gini ya, kalau nanti dimaki-maki orang ya. Nih, misalnya izin Allah di sini, ya, izin Allah sebelah sana. Misalnya contoh ya. Terus Ibu maki-maki saya. Ibu maki-maki saya. Kalau Ibu ingin berlatih sabar, berarti yang Ibu fokuskan, yang saya fokuskan, saya tuh melihat ke Ibu, atau pikiran saya digeser melihat izin Allah. Berarti pikiran saya ke sana. Yang benar yang mana, Bu? Kalau saya ingin latihan sabar. Pikiran saya fokus ke Ibu, kan Ibu maki-maki saya nih. Pikiran saya fokus ke Ibu, atau pikiran saya digeser melihat izin Allah? Izin Allah. Kalau saya ini, oke, saya digeser ya. Muka saya tetap ke Ibu, tapi pikiran saya, ya Allah, karena Ibu, Bu Meiza ini atas izin memaki-maki saya, maka saya terima. Jadi pikiran saya enggak ke Ibu, tapi pikiran saya kepada Allah. Berarti pengaruh enggak Ibu maki-maki saya? Pengaruh enggak? Kalau saya geser ke sana? Enggak. Kalau Ibu kan maki-maki saya. Tapi saya fokus saya ke izin Allah. Pengaruh enggak? Pengaruh enggak, Bu? Kan pikiran saya digeser ke Allah. Enggak pengaruh sih. Enggak pengaruh. Berarti ketika saya nanti iya kan saya enggak tahu. Iya. Iya, artinya Ibu kan maki-maki saya. Karena saya ingin belajar sabar, pikiran saya fokus ke izin Allah. Kan begitu kan? Berarti ketika Ibu maki-maki pun, karena pikiran saya, ya Allah saya terima karena izin-Mu. Kan minimal efeknya tidak akan terlalu besar kalau misalnya saya fokus ke Ibu kan? Benar nggak? Iya. Nah, karena Ibu baru tahu metodenya misalnya, berarti kalau nanti dilatih terus-menerus, kira-kira akan jadi mudah atau sulit kalau dilatih terus-menerus? Kalau terus-menerus bisa jadi mudah, Pak Ustadz. Nah, itu maksudnya. Ini kan cuma masalah kebiasaan saja, Bu. Karena Ibu belum terbiasa, sekarang Ibu baru paham, akhirnya merasa sulit kan? Benar nggak? Padahal kalau tadi saya tanya, Ibu pun ingin masuk surga. Tapi nggak mau sabar. Lucu nggak kira-kira kalau begitu, Bu? Jadi kata kuncinya adalah, ya yang harus Ibu pahamkan, sulit itu karena tidak tahu caranya. Yang kedua mungkin karena jarang latihan. Nah, berarti kalau Ibu ingin secepatnya latihan, berarti Ibu perlu kejadian enak setiap hari atau sebulan sekali? Kalau ingin latihan. Halo? Kalau ingin latihan kejadian enak. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kejadian enak atau tidak enak? Kalau Ibu ingin latihan sabar, kan berarti kan Ibu sekarang baru paham nih. Kayak misalnya gini, Ibu nggak biasa olahraga. Ya, Ibu nggak biasa olahraga. Terus tiba-tiba olahraga, apa yang dirasakan? Ayo. Ibu nggak biasa olahraga, terus tiba-tiba olahraga. Apa yang? Oke, kenapa pegal-pegal? Ya nggak biasa. Pegal-pegal? Ya karena belum terbiasa. Karena nggak biasa. Terbiasa. Sekarang, kata Ibu kan orang Sumatera itu terbiasa marah-marah. Kan karena kebiasaannya kan? Benar nggak? Kan terbiasa. Kalau nanti bisa nggak dirubah terbiasa sabar? Kira-kira bisa nggak? Tinggal merubah mindset saja. Harusnya saya terbiasa bangun pagi. Istri saya biasa bangun siang. Kalau dua-duanya terbiasa, kira-kira jadi mudah nggak? Nah, sabar perlu waktu, marah-marah pun perlu waktu. Tapi efeknya berbeda. Kalau Ibu sabar bersama Allah, kalau Ibu marah-marah bersama siapa, Bu? Setan. Ibu tuh senang bersama Allah atau bersama setan? Bersama Allah lah, Pak Ustadz. Nah, selama ini sikapnya bersama Allah atau bersama setan? Bersama Allah dong, Pak Ustadz. Katanya emosi. Jelas, Bu? Ya, jelas. Alhamdulillah. Oke, tinggal sekarang kembali kepada Ibu. Karena ini metode kan, metode itu bisa dipakai atau tidak. Tapi kalau saya jadi Ibu, mending kita praktek langsung. Oke, saya cerita sedikit ya, biar Ibu semangat. Oke, baik. Pertanyaan kedua, Bu. Silakan. Apa? Pertanyaan kedua, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau semua manusia itu sudah ada takdir di Lauh Mahfuz ya Pak. Nah, yang saya itu nantinya itu berupa takdir baik dan buruk.
Dan apabila kita doa itu, apakah bisa merubah takdir gitu loh, Pak Ustadz? Baik, jadi pertanyaan Ibu itu, apakah semua manusia itu memang sudah diplot, direncanakan, misalnya jadi jahat, jadi buruk, gitu ya Bu, jadi jahat atau jadi baik itu Bu? Ya, Oke, gini iya, aja lah, gini aja. ketentuan dari Oke, awal. Ya. baik. Saya akan jawab Ibu dengan pemahaman sederhana aja. Orang mencuri, orang bunuh diri, sudah atas izin Allah atau belum? Menurut Ibu? Ayo. Jawabannya Izin Allah. boleh gini. Nah, kenapa izin Allah, Bu? Benar jawabannya kenapa? Kenapa izin Allah? Ya, Betul jawabannya. memang sudah takdir. Karena mungkin semua takdirnya dia ya. Gini. Karena semua kejadian yang terjadi, itu loh di metode sabar yang tadi, kan apapun Iya. kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Kan begitu kan Allah. Ibu ya? Oke, berarti orang mencuri itu atas izin Allah atau tidak? Atas izin Allah. Iya, karena semua kejadian yang terjadi atas izin Allah kan? Oke, pertanyaan kedua sekarang. Ini penting, Bu. Apakah Allah menghendaki? Nah, kalau mengizinkan iya. Pertanyaan kedua, apakah Allah menghendaki? Tidak. Tidak. Lah, terus kalau gitu, Allah mengizinkan siapa? Ternyata Allah mengizinkan iblis menggoda orang tersebut. Nah, pilihannya di orangnya. Mau mencuri silahkan, berarti ikut iblis. Mau tidak mencuri silahkan, berarti ikut Allah. Makanya manusia itu dikasih yang namanya pilihan. Ada kejadian tidak enak, ibu mau marah silahkan, berarti ikut setan. Ibu mau sabar silahkan, berarti ikut Allah. Tapi nanti resiko ditanggung masing-masing. Jadi setiap kejadian memang Allah izinkan, tapi belum tentu Allah kehendaki. Makanya di surat An-Nisa 79, segala keburukan, kebaikan itu, segala keburukan, musibah itu datang dari kamu. Kebaikan itu datang dari Allah. Jelas Bu ya ini ya? Nah, sekarang pilihannya kembali kepada Ibu. Paham ya Bu ya? Jadi yang namanya takdir itu sebenarnya adalah posisinya di kitanya. Gitu loh. Allah sudah menetapkan bahwa semua kejadian atas izin Allah, tapi pilihannya di kita. Mau ikut Allah boleh, mau ikut setan boleh. Silahkan Ibu pilih. Biasanya menurut Ibu nih, kalau orangnya emosi, biasanya ikut setan atau ikut Allah biasanya? Ikut setan kalau emosi. Padahal pengen masuk surga kan? Mau banget. Nah, lucu kan jadinya kan? Ingin masuk surga, tapi kerjaannya marah-marah. Jelas Bu? Ya sudah, tinggal Ibu praktek ya. Jadi sabar itu sebenarnya tidak sulit kalau kita mau latihan. Jadi kalau Ibu ingin latihan perlu dimaki-maki tiap hari atau sebulan sekali. Kalau ingin latihan. Nggak mau saya dimaki-maki. Tapi ingin sabar atau ingin marah? Ingin sabar Pak Ustadz. Nah, makanya kalau ingin sabar harus perlu berlatih. Tapi nggak usah dicari, nanti pasti ada. Ya, karena Allah Maha Baik kan. Ibu ingin masuk surga, biasanya Allah kasih kejadian tidak enak. Ingat ya Bu ya, pas ada kejadian tidak enak, ya Allah saya terima. Dan Ibu lihat keajaibannya. Saya mau nanya ya, kalau Ibu bisa menerima karena Allah, meskipun Ibu difitnah, Ibu harusnya emosi atau tenang? Coba, saya mau nanya. Ingin tahu aja. Kalau karena Allah ya harusnya tenang ya Pak Ustadz. Nah, berarti kalau Ibu sabar itu jadinya bahagia nggak meskipun dicaci maki? Gimana Pak Ustadz? Kalau gimana? Kalau Ibu sabar, ya, dicaci maki pun, harusnya hasilnya bahagia atau emosi. Kalau Ibu sabar dengan benar, yang tadi saya ajarkan. Bahagia. Oke, kita buka ayatnya ya. Kalau memang bahagia, kenapa Ibu milih marah-marah? Ambil aja yang bahagia. 13 ayat 28. Silakan Pak Teddy. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Ayat 28, silakan. Ayat 28 ya. Ya. Ini Bu, saya buktikan kalau Ibu sabar hasilnya pasti bahagia. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Oke, kenapa Bu di situ poin utama orang-orang beriman Bu? Karena sabar itu akan mudah kalau kita beriman, tidak dengan pemahaman logika. Jelas Bu ya? Karena kalau secara logika kita tidak akan terima. Nah, terus Pak lanjut. Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Tuh. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
Jadi meskipun ibu difitnah, dicaci maki, dihina, kalau ibu bisa melihat izin Allah, kalau ibu bisa melihat semua atas izin Allah dan ibu beriman, yakin kepada Allah, harusnya hasilnya bahagia atau pusing, Bu? Bahagia. Nah, berarti sabar itu membawa kebahagiaan atau sesak napas? Kebahagiaan, Pak Ustadz. Nah, sudah, tinggal ibu latih. Sampai pada titik ibu benar-benar pas ada kejadian tidak enak, alhamdulillah, buktikan. Maka ibu jangan kaget, masalah akan selesai karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu udah bonus, Bu. Jadi masalah selesai itu bonus setelah ibu bisa bersabar. Nah, baik, silakan. Ada yang lain? Kalau ada Oke, ada pertanyaan. pertanyaan. Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Indi. Silakan. Indi Ayu. Ustadz, kalau ada kejadian yang tidak mengenakan terjadi, terkadang ada pemikiran di benak, apakah ini kesalahan kita? Sehingga pertama ucapannya istighfar. Apakah salah pemikiran itu, Ustadz? Sehingga lupa mengucapkan Alhamdulillah. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Saya jelaskan ke poin pokok ya. Sabar itu pekerjaan hati atau mulut, Pak Teddy? Hati, Pak Ustadz. Oke, berarti meskipun mulut astagfirullah atau alhamdulillah, yang penting hatinya menerima kan, Pak? Betul. Ya, jadi Bu, saya jelaskan ya, sabar itu pekerjaan hati. Jadi Ibu, ya jangan dong misalnya tetangga meninggal, alhamdulillah ya bisa ditimpukin nanti sama tetangganya ya. Jadi intinya yang saya jelaskan kan ini pekerjaan hati. Cuman tadi secara metode memang caranya kita memaksa mulut kita untuk alhamdulillah. Itu kan hanya metode saja. Tapi prakteknya intinya apakah kita mau yakin atau tidak gitu loh. Karena jelas, ibu-ibu ya. Nah, kayaknya banyak yang tanya di chat deh, Pak. Coba. Benar-benar. Ini bagus pertanyaan nih, Pak Ustadz. Oke, gimana? Silakan. Lanjut ya. Dari Ibu Leli Wahyuniar. Oh ya, sebelumnya gini. Untuk Ibu Indi tadi, sekiranya masih belum puas, silakan chat lagi ya. Nanti kita lanjutkan. Atau langsung diskusi nggak apa-apa. Kalau mau diskusi, diskusi lah. Angkat tangan aja kalau mau diskusi. Angkat tangan. Kalau mau diskusi, angkat tangan. Ya, itu. Kayak tadi, kayak Bu Meiza tuh. Bagus kan, jadi lebih jelas itu. Betul. Silakan. Jadi sekiranya Bu Indi masih belum clear, angkat tangan. Tapi kalau sudah jelas, ya cukup. Dari Ibu Leli Wahyuniar. Bagaimana caranya supaya coba ini cepat berakhir? Karena latihannya udah keseringan dan mulai tidak sanggup. Gawat. Karena cobaannya kelas dahsyat, Ustaz. Waduh. Karena cobaannya kelas dahsyat, Ustaz. Nah, baik dari ya. Ibu Leli. Silakan, Pak. Oke, saya mau ya. Baik, bagus pertanyaan. Bagaimana supaya cobaan itu cepat berakhir ya? Nah, mau cepat selesai nih, udah capek katanya kan. Saya mau nanya Bu Leli ya? Iya, Bu Leli. Oke, Bu Leli ya. Bu Leli mohon maaf, saya mau nanya. Bu Leli kan keinginannya cepat selesai. Kan begitu ya, ujiannya ya. Misalnya kalau Allah tidak ingin cepat selesai, kira-kira yang menang keinginan siapa? Tadi keinginan Allah. Nah, berarti meskipun Bu Leli maksa, misalnya ya, tetap Bu Leli maksa bisa nggak menang? Nggak akan bisa. Atau pasti kalah? Ya sudah pasti kalah kalau berkeinginan seperti itu. Kalau sudah pasti kalah tuh harusnya menjalani dengan taat kepada Allah atau tetap ingin cepat selesai? Pasti jawab begini, tapi kan berat Ustadz jalaninnya. Nah, saya kan Allah yang inginkan. Oke, saya kupas ya. Cepat selesai. Cepat selesai. Pak Teddy buka surat 16 ayat 1. Pak. Cepat selesai. Enggak, Allah tuh cuma nyuruh menjalani sebenarnya. Enggak apa-apa lah, karena ini kan banyak jamaah baru. Surat An-Nahl ayat 1. Silakan, Pak. Surat An-Nahl ayat 1. Ketetapan Allah pasti datang. Nah, pasti datang kan? Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Terus? Maha suci Allah dan maha tinggi. Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ada Bu Leli nggak? Saya kalau mau diskusi sekalian lah, mumpung live. Jadi Bu, kita buka aja Bu Leli, Pak ya, Ustaz ya. Ya nanti Bu Lelinya mau nggak? Kalau mau langsung aja. Jadi biar clear Bu. Ayo. Gimana Ibu Leli berkenan? Oh mau katanya, ayo mau ya udah. Ya sudah, coba saya unmute Ibu Leli. Nggak pakai video juga nggak masalah, yang penting Ibu silakan. Nah, langsung ya. Ibu Leli. Nanti tinggal bagaimana supaya Allah mempercepat ujiannya kan gitu aja sebenarnya. Oke, silakan Mbak Tri.
Silakan Bu Leli. Bu Leli, sebentar Pak. Ustaz. Siapa sih? L ya, dari L ya. L, Leli, Lina. Kok nggak ada ya? Oh, ada deh. Oke. Ya, 11. Ya, silakan Bu Leli. ya silakan Bu. Langsung. Ya, Oke, Ustaz. ya, ya, silakan. Halo? Siap menerima pertanyaan dari Ustaz. Ya, silakan. Enggak, kan Ibu tadi nanya apa ke saya? Bagaimana? Gimana kan? Tadi Ibu bilang apa? Ya, bagaimana supaya cobaan ini cepat berakhir? Karena ujiannya udah sangat lama dan saya kayaknya udah sanggup nih gitu, Ustaz. Baik, ya. Sekarang saya mau nanya Bu ya. Kan tadi saya bilang, kalau misalnya Allah belum menginginkan ujian Ibu diangkat, mau Iya. Ibu kesel, mau Ibu emosi, kira-kira harus tetap dijalani nggak? Iya, Ustaz. Jadi rugi nggak Ibu kesal juga? Rugi. Nah, terus ngapain milih yang rugi? Karena kayaknya udah nggak sanggup, Ustaz. Pak loh. Oke. Baik ya, sekarang saya mau nanya ya. Kalau Allah memberikan ujian kita, kalau Allah memberikan ujian hidup kepada kita, kita tuh boleh tidak menerima atau harus diterima? Ayo, semuanya. Harus diterima. Oke, berarti kalau harus diterima itu, yang benar Ibu bisa menjalani atau kesal dalam menjalani kalau harus diterima? Harus bisa menjalaninya. Nah, sekarang kata kuncinya berarti apapun itu ujian dari Allah, karena kita ngaku hambanya Allah, harus diterima. Kan itu dulu kan Bu ya? Iya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Terus kan gimana Ustadz? Ini nggak selesai-selesai. Sekarang Ibu pertanyaan saya adalah bagaimana supaya cepat selesai kan Bu? Kan begitu? Iya, pengennya begitu Ustaz. Kalau ingin cepat, Ibu harus konsekuen ya. Berarti Ibu harus jalani ya. Iya, insya Allah. Oke, Pak Teddy buka surat 10 ayat 109. Kalau memang Bapak Ibu ingin cepat selesai. Jangan dibulak-balik loh. Ingin cepat selesai tapi nggak mau penuhi syaratnya. Surat Yunus ayat 109. Pelan-pelan, Pak. Oke? Ya. Surat Yunus ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, jadi pertama, Ibu harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Betul, Bu ya? Ya, insya Allah. Kan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti kalau nanti ayat Al-Quran bertolak belakang dengan logika Ibu, Ibu mau tetap dengan logikanya atau mengikuti Al-Quran? Mengikuti Al-Quran. Nah, karena Ibu harus mendapatkan petunjuk kan untuk menyelesaikan ujian itu kan? Iya. Nah, silakan Pak, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Terus, kata Allah, yang kedua, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Jadi ketika Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, Allah nyuruh Ibu apa? Bersabar sampai dikasih keputusan. Berarti kalau Ibu sudah sabar akan diberi keputusan nggak? Iya. Karena kalau Ibu ingin cepat, kalau Ibu ingin cepat selesai, Ibu jadi sabar nggak? Enggak. Berarti masalahnya selesai atau tidak selesai? Belum selesai. Nah, jadi sebenarnya yang salah siapa? Saya. Jadi saya jelaskan ya Bu ya. Ya, Kita harus mengikuti petunjuk Allah. Oh, petunjuk Allah apa? Oh, kalau ada ujian itu, Ibu memang harus menerima. Kenapa harus menerima? Karena Allah sudah mengukur. Makanya ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Kan di surat Al-Baqarah 286 itu jelas. Allah memberikan ujian itu sesuai. Berarti kalau sesuai itu, Ibu mampu menerima nggak kalau sesuai? Harusnya mampu. Nah, yang tahu diri Ibu tuh Allah atau Ibu sendiri? Allah. Ah, berarti Allah tuh tahu nggak Ibu tuh harusnya bisa menerima? Tahu lah. Ah, percaya nggak? Percaya Ustaz, harusnya percaya. Kalau harusnya percaya masih mikir atau jalani? Jalani aja Ustaz berarti. Nah, jalani sampai Allah memberikan keputusan. Kalau Ibu bisa benar-benar itu nggak akan lama. Lihat aja, Allah Maha menepati janjinya. Jelas ya Bu Eli ya? Baik Ustaz, terima kasih banyak. Insya Allah saya akan tegar menjalaninya. Praktek. Ya. Kayaknya seru nih, Sa. Kayaknya seru nih, Pak. Tadi bersabar tuh banyak. Silakan lagi. Pak Ustadz, berarti kalau menurut kita berat, ini udah berat banget gitu. Padahal belum kali ya. Loh kan Allah Maha tahu. Ya.
itu. Kalau Allah Maha tahu ya sudah, Ibu tinggal percaya atau tidak. Kita tuh Maha tahu atau tidak kalau kita? Maha tidak tahu gitu. Nah, udah tidak tahu, Allah Maha tahu, ya udah ikutin yang Maha tahu kan, jangan sok tahu kan, jalani aja udah. Ya, oke. Lanjut Pak tadi, pertanyaannya kayaknya banyak ini. Dari Silakan. Ibu Anti. Selamat bergabung Bu ya. Anti. Silakan Bu Anti. Pak Ustadz, apa bedanya kejadian nggak enak itu ujian atau hukuman? Oh, berarti apa beda? Pak Ustadz, apa bedanya kejadian yang nggak enak itu ujian atau hukuman? Baik. Jadi kejadian tidak enak itu adalah sarana, bisa sebagai sarana ujian, bisa sebagai sarana teguran. Ya, Bapak Ibu pahami dulu ya ini ya. Misalnya contoh yang kemarin saya sampaikan. Ya. Jadi ketika Allah mau menguji kita, bisa lewat sarana kejadian tidak enak atau kejadian enak. Sama. Allah pun ketika ingin menegur kita, Allah bisa menggunakan namanya sarana kejadian tidak enak. Jadi dua-duanya tuh kita bisa ditegur atau bisa diuji. Nah, daripada Bapak Ibu bingung dengan ujian atau teguran, kalau saran saya, anggap saja itu teguran semua, Bu. Ya. Apa? Biar teguran semua supaya supaya Bapak Ibu benar-benar tahu, oh saya anggaplah ditegur. Berarti kalau ditegur, sikap saya tinggal sholat tobatan nasuha, dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Maka teguran akan berubah menjadi ujian. Gitu aja Bu. Daripada kita nanti merasa diuji, taunya teguran. GR kan kita kan Pak Teddy kan? Padahal ujian itu untuk orang beriman gitu loh. Nah, karena kita tidak tahu kita tuh beriman atau tidak, kalau saya pribadi, anggap itu teguran semua aja. Sikapnya tinggal saya mohon ampun, akhirnya tidak ingin mengulang lagi, dan menjalani perintah-perintah Allah. Kalau ujian, sikapnya berarti kita berterima kasih, karena kita ingin ditingkatkan derajatnya. Gitu saja. Ya. Oke, silakan lanjut. Pertanyaan makin bertubi-tubi nampaknya Pak Ustadz nih. Makin banyak. Oke, nggak apa-apa lah. Makanya materinya saya persingkat aja. Nggak usah dipanjang. Ya. Izin bertanya Pak, menyambung pertanyaan Ibu Meza. Ada yang mau langsung nggak? Yang mau langsung dulu deh, biar gampang. Coba diangkat tangan di respon. Bu Mega mau diskusi atau chat? Diskusi tuh kayaknya tuh. Kayaknya Bu Mega ingin diskusi ya. Coba saya buka. Diskusi aja lah. Nggak usah pakai videonya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa. Pertanyaannya panjang banget Pak Ustadz. Saya baca juga kayaknya begini. Diskusi aja lah, diskusi lah. Ibu Mega, saya buka Ibu Mega. Ya. Kalau sabar memang gini Bu, setiap kejadian saya dimanapun workshop pasti banyak yang gemes gitu loh, ingin nanya gitu. Gak apa-apa, memang harus begitu. Silakan. Oh ya, Ibu Mega. Udah saya unmute Bu, silakan Bu Mega. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, waalaikumsalam. Ya, gimana Bu? Oke, tadi menyambung dengan pertanyaannya Bu Meza tadi tentang kasus yang mencuri. Itu kan sebenarnya kan kejadiannya itu atas izin Allah. Betul. Namun Allah itu tidak menghendaki. Betul. Allah tidak menghendaki, betul. Ya, Allah menghendaki itu iblis menggoda manusia untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu manusia itu memilih untuk mengikuti kehendak iblis atau tidak, itu sebenarnya berarti itu kehendak Allah juga ya Pak Oke? Oke, gini. Kalau memang semua kehendak Allah, kenapa manusia disuruh bertanggung jawab? Ayo. Kan nanti kita dihisap kan? Iya. Ayo. Kalau memang semua itu kehendak Allah, misalnya jahat juga kehendak Allah misalnya ya, terus kenapa jadi manusia yang dihisap dong? Berarti manusia nggak perlu bertanggung jawab dong. Ngerti nggak Bu ini Bu? Jadi kenapa manusia nanti di akhir mati nanti akan dihisap atau bertanggung jawab? Berarti kan ada kehendaknya sendiri kan? Benar nggak? Loh kan ada kehendaknya sendiri dong. Misalnya kayak sekarang Bu Mega mau sholat, mau tidak sholat, bisa kan? Iya. Nah, tinggal sekarang ada dong konsekuensi. Konsekuensinya kalau Bu Mega tidak sholat, siap-siap disiksa. Kalau sholat, insya Allah selamat. Kan gitu kan Bu? Tapi jadi, itu maksudnya perasaan itu loh Pak Oke. Jadi perasaan kita atau kita itu jadi memilih untuk sholat atau tidak sholat, itu berarti hakikat sebenarnya Allah juga ya Pak Oke? Oh enggak, dari pilihan kitanya ya. Kan Ibu mau jahat atau mau jahat mau baik kan bisa kan Ibu kan sekarang? Ayo. Iya.
Nah, harusnya ibu pertanyaannya gini, terus kenapa Allah memberikan pilihan kepada saya? Kan begitu kan? Ya. Karena Allah ingin menguji seberapa taat manusia itu mengikuti Allah atau tidak. Berarti kalau tidak mengikuti Allah, pasti lawannya. Gitu, Bu. Jadi kenapa manusia dikasih pilihan? Karena Allah ingin tahu, benar nggak nih dia taat kepada saya atau taat kepada dunia atau pekerjaannya, kan gitu, Bu Mega. Nah, jelas Bu. Gitu. Loh iya dong. Iya, Kalau Pak. nggak Jadi, begitu, soalnya kalau semua itu dari Allah, ya ngerti. Kalau semua dari Allah, nanti manusia nggak usah bertanggung jawab dong. Nanti manusia bilang, loh kan engkau yang berkehendak ya Allah, kan begitu. oh begitu ya. Paham sekarang Jelas, kalau ya, ya. Karena nanti ada iman, kodo dan kodar, nanti saya jelaskan. Oke, lanjut Ya, Pak Tadi. Nah kalau nggak begini kan saya nggak. Ayo silakan Pak Tadi. Baik, Berikutnya. ini pertanyaan dari Ibu Yul Batara, Bapak atau Ibu Ya. Yul Batara. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, apakah saya keliru memaknai arti hisab ke hal material duniawi yang kita miliki? Maksudnya? Karena yang saya pahami, makna hisab ke dalam material duniawi adalah segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan dihisab kelak tentang manfaat dan nilainya. Demikian Ustaz. Betul. Oke, saya mau nanya. Bapak Ibu tuh dihisab tuh untuk apa sih? Tujuan Allah menghisab kita tuh Pak Tadi? Tujuan Allah menghisab kita tuh untuk apa sih? Ya. Ya nanti untuk menentukan dia masuk surga atau neraka, ujungnya gitu. Ya, seberapa besar dosa yang kita buat dan seberapa besar pahala yang kita buat, kan begitu kan? Betul. Namanya dihisab tuh kan? Nah, misalnya Bapak Ibu sabar, pahalanya tanpa batas. Ayo. Jadi luar biasa nggak kebaikan hisab kita nanti? Makanya sabar itu masuk surga tanpa hisab. Begitu loh Pak. Makanya ayo cepat-cepat jadi sabar lah. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, perlu teman yang baik atau yang menjengkelkan Bapak Ibu. Udah gitu aja. Oke, ada lagi nggak? Yang diskusi dulu aja ya. Kalau nanti chat belakangan, yang diskusi aja. Ya, Bapak Ibu ada yang ini, silakan raise hand. Mau tanya langsung ke Pak Ustadz? Kalau tidak saya lanjut nanti. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Manusia itu kan dari Ibu Era Kartika. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Manusia itu kan mempunyai sifat spontan. Seperti kita akan langsung marah atau kesel saat kepentingan atau urusan kita didahulukan atau diambil orang lain. Seperti disalip di jalan, tempat parkir diambil. Nah, mohon pencerahan untuk mengatasi masalah ini dari Ibu Era. Manusia itu kan spontan karena dia melakukan sesuai kebiasaannya kan Pak? Iya. Refleks ya. Misalnya refleks ya. Karena misalnya kalau seorang guru pasti terbiasa bicara di depan publik misalnya. Karena refleks kan? Beda dengan seorang misalnya engineer atau seorang developer yang hanya diam dengan laptopnya. Kan begitu ya? Jadi akan berbeda tiap-tiap orang. Kan begitu? Nah, sekarang berarti saya mau nanya. Berarti refleks itu karena kebiasaan atau bawaan lahir, Pak? Iya. Oke. Coba saya mau nanya Pak Teddy. Ya, oke, Pak. Refleks itu karena bawaan lahir atau karena kebiasaan? Karena faktor kebiasaan. Ya sudah, sekarang Ibu kan tadi merasa berat menjalani hidup, kan begitu kan? Ya. Ibu kan berat merasa bersabar. Nah sekarang hari ini saya ajarkan supaya mudah-mudahan sabar itu menjadi kebiasaan. Kan gitu kan Bu? Kan Ibu sekarang baru tahu metode ini kan hari ini. Nah tinggal Ibu mau nggak sabar ini menjadi kebiasaan Ibu. Karena marah dan sabar sama-sama butuh waktu. Tapi efeknya akan berbeda. Kalau marah tidak akan mendapatkan pahala tanpa batas, kalau sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Waktunya mungkin bisa sama-sama. Sabar perlu latihan 5 menit, marah pun perlu latihan 5 menit. Kira-kira kalau saya jadi Bapak Ibu, kalau ingin selamat pilih yang mana? Sabar 5 menit atau marah 5 menit? Jangan dicampur loh, awas. 5 menit sabar, 5 menit marah. Ya, kan gitu aja. Pilih sabar lah ya. Karena manusia itu tergantung kebiasaan, Pak. Tergantung kebiasaan. Makanya ini saya bilang, biar Bapak Ibu lebih mudah. Sama-sama menjalani kok. Ibu, Bapak sabar tetap harus menjalani. Marah-marah, emosi pun tetap harus menjalani. Tapi efeknya akan berbeda ketika Ibu sabar dan ketika Ibu marah. Kenapa? Tadi saya bilang ke Ibu yang tadi, sabar itu ternyata bisa Allah berikan keputusan atau masalah mudah terselesaikan. Itu.
Jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke, ada lagi Pak tadi? Tadi ada informasi Ibu Riri mau nanya langsung katanya. Silakan. Saya unmute Ibu Riri. Ya. Silakan Baik. Ibu Riri. Ya. Saya nggak maki-maki suami saya, Ustadz. Oh enggak, itu tadi permisalan. Oh saya juga baru ingat tadi, oh ini suaminya Bu Riri, oh saya nggak tahu tadi. Ya silakan Bu, kenapa? Nah itu Ustadz permisalan begini. aja. Pak Ustadz begini ya, kalau misalnya ada keluarga tertimpa musibah, mungkin kalau kita seperti orang tua sudah bisa belajar ya, sudah tahu ini sabar gitu. Tapi kan kalau ada anak-anak kecil atau bagaimana, itu bagaimana ya Ustadz menginikannya gitu, Maksudnya anak. Oke, saya mau nanya ya Bu ya. Ya. Kan di dalam sabar itu ada yang namanya sparring partner, betul? Betul. Nah kalau Ibu sabar sendirian, gimana Ibu bisa sabar kan? Betul. Berarti kan dalam sabar itu ada sparring partner. Nah sekarang saya mau nanya, misalnya kalau Ibu Riri bisa menerima kejadian itu, tapi kalau anak kecil kan tidak paham kan? Iya betul. Berarti yang jadi sparring partner tuh anak kecilnya atau Bu Ririnya? Saya. Ya sudah. Memang harus anak kecil itu tidak mengerti supaya Ibu bisa latihan sabar. Loh kalau anak kecilnya sabar juga, lah Ibu latihan sama anak siapa nanti? Anak orang. Anak orang. Jadi sudahlah, Allah tuh sudah mendesain semua kejadian itu supaya kita tuh intinya bisa berlatih itu aja Bu. Karena Allah ingin secepatnya kita masuk surga gitu loh. Jadi kalau nanti samping Ibu atau di luar lingkungan Ibu malah menjengkelkan, Ibu jangan kaget karena itu sarana latihan yang Allah kirim kepada kita supaya kita menjadi sabar sesuai doa Bapak Ibu. Kan Ibu doanya masuk surga kan? Betul, Ustaz. Nah, sedangkan untuk masuk surga tadi syaratnya apa? Sabar. Ya sudah, ada kejadian, ada sparring partner depan mata kan, nggak perlu nyari jauh-jauh kan? Betul. Nah, itu diolah supaya Ibu bisa lulus sabar. Kalau Ibu lulus sabar, berubah itu semua anaknya. Nah. Ya. Baik, jelas ini? Ya, silakan. Lagi? Ya, kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Ada lagi Pak tadi? Kalau tidak saya perdalam. Oke, kayaknya sudah. Nanti Ibu yang ingin rekamannya, karena ada terlambat datang, buka di YouTube ya Pak Oke ya? Oh iya, nanti saya share aja YouTube. Di YouTube nanti akan di-share atau di Facebooknya Ridha Allah. Baik, silakan diperdalam Pak Ustaz. Baik, saya perdalam ya. Jadi Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu sadari adalah semua itu tergantung kebiasaan. Dan tergantung dari keinginan sekuat apa keinginan kita untuk bisa menjadi sabar. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Kebanyakan orang itu kan ingin instan Pak. Ingin masuk surga tapi kerjanya marah-marah. Kan itu tidak bisa. Jadi segala sesuatu itu harus melalui namanya proses latihan. Termasuk di dalam menjalani ujian. Jelas Bapak Ibu ini ya? Jadi setiap ujian yang menimpa kita, sebenarnya Allah tuh tidak minta kita yang menyelesaikan. Ayo. Saya jelaskan ya. Saya mau nanya kepada Pak Afdal. Pak Afdal, masih ada Pak Afdal? Oke. Ada Pak Afdal. Baik. Pak Afdal, coba bantu saya sebentar biar saya akan memahamkan dulu kepada jamaah diwakil oleh Pak Afdal. Biar Bapak Ibu paham ya. Silahkan Pak Afdal. Sudah ya, Pak Afdal. Assalamualaikum. Oke. Ya, Pak Afdal. Oke, Pak Afdal, bantu saya ya. Ini. Bentar, Pak. Kalau Pak tadi kan sudah hafal soalnya. Biar Bapak Ibu tuh fokusnya. Oh, kok ketutup lagi. Pak Afdal coba di unmute Pak. Bapak yang tekan unmute-nya. Atau ini dulu Pak yang Galaxy Pak. Bisa. Apa? Ada chat? Coba apa? Oh, ada chat ya. Coba saya buka dulu ya. Ada coba. chat. Oke. Galaxy apa? Sebentar. Coba pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Oh, ini ada chat nih. Oke, pertanyaannya apa? Apakah orang diuji itu pilihan atau dipilih oleh Allah dari budi? Apakah orang diuji itu pilihan apakah orang diuji itu pilihan atau dipilih oleh Allah dari Pak Budi? Saya mau nanya, kalau Allah yang menginginkan ujian, berarti yang benar Allah yang milih atau kita yang milih? Allah yang milih. Ya pasti Allah yang milih, Allah yang ingin ujian kan Pak? Seperti misalnya kita seorang guru akan menguji siswanya. Berarti kan guru yang menentukan, bukan kita yang milih. Jelas ya? Nah, tapi yang mengerjakan ya tentu kita. Jadi yang mengerjakan ujian tetap kita ya. Tapi yang memilih ujian adalah Allah. Makanya kita nggak bisa menentukan tuh ujian. Kalau bisa menentukan, Bapak
Pak Afdal bisa tahu dong sembuh besok kalau sakit. Kan gitu kan? Kalau kita bisa menentukan. Tapi kan kenyataannya kita nggak bisa kan? Jadi kata kuncinya hanya Allah yang menentukan ujian. Tapi pertanyaan saya gini, benar nggak bahwa semua orang tuh pasti diuji Pak tadi? Pak Afdal? Pasti diuji. Pasti diuji ya. Surat 76 ayat 2 jelas ya bahwa semua orang yang lahir di muka bumi ini pasti Allah akan uji. Atau surat Al-Baqarah ayat 155 akan menguji dengan sedikit kelaparan, ketakutan, dan lain. Jadi semua orang itu pasti diuji. Nah, bobotnya, kadarnya Allah sesuaikan. Jadi saya mau nanya ke Pak Afdal, kenapa bobot dan kadarnya harus disesuaikan, Pak Afdal? Disesuaikan dengan tingkat. Kenapa harus disesuaikan, Pak? Kan semua orang pasti diuji. Iya. Nah, tingkatannya, bobotnya itu harus disesuaikan. Kenapa harus Allah sesuaikan? Sesuaikan dengan kemampuannya, Ustaz. Kenapa harus disesuaikan? Karena orang ini beda-beda mungkin, Ustaz. Supaya ujian itu lulus. Loh, kalau nggak disesuaikan nanti nggak lulus dong, Pak. Padahal Allah janji kan bahwa setiap ujian itu sesuai dengan kemampuannya. Yeah. Jadi kalau Bapak Ibu diuji itu pasti lulus nggak? Pasti, Ustaz. Pasti, karena disesuaikan dulu oleh Allah. Berarti kalau Bapak Ibu tahu pasti lulus, harusnya tenang atau pusing? Iya. Tenang atau pusing harusnya kalau Ibu Bapak tahu diuji pasti lulus? Senang. Harusnya. Harusnya tenang kan? Tenang. Kalau pusing tuh aneh nggak, Pak? Iya, aneh. Aneh untuk meningkatkan derajat kok malah jadi pusing. Jelas Pak Abdal ya? Yes. Jadi kenapa ujian itu harus disesuaikan dengan bobot kita masing-masing? Karena Allah janji ujian itu pasti lulus. Tinggal ada lulusnya yang cepat, ada lulusnya yang lama. Kan begitu kan? Tergantung dari diri kitanya. Kalau ingin cepat, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Kalau ingin lama, silakan sedih, khawatir, dan bingung. Pasti lama. Nah, saya mau nanya, Bapak Ibu pilih yang mana kalau gitu? Pilih sabar dan tenang menjalani ujian atau pusing yang ujung-ujungnya tetap selesai? Nah. Baju kamu nih banyak. Jelas? Oke? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, saya perdalam sedikit sekarang. Nih, Pak Afdal. Kita langsung aplikasi nanti bagaimana cara praktek kita bersabar. Mohon maaf ya. Misalnya Pak Afdal punya masalah misalnya. Punya masalah hutang misalnya 100 juta. Kira-kira senang atau pusing, Pak Afdal? Oke. Saya ulang. Ke Pak Afdal. Atau mungkin nggak jelas ya, ke Pak Teddy aja, Pak Teddy. Benar. Pak Afdal, mic-nya ditekan lagi, Pak. Ketekan mungkin dari itu. Udahlah, Pak Teddy aja deh. Biar yang penting poin-poinnya nyampe, nanti ada pertanyaan lagi gitu loh, Pak. Oke. Ini ya, Pak Teddy ya. Silakan. Oke. Saya akan perdalam sedikit supaya Bapak Ibu nanti paham benar-benar bisa prakteknya ya. Gini. Misalnya Pak Teddy punya hutang 100 juta. Yeah. Pertanyaan saya, biasanya reaksi umum yang namanya manusia itu tuh senang atau pusing, Pak? Pusing. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa pusing, Pak? Karena sulit menyelesaikannya. Pertama sulit menyelesaikannya, yang kedua karena tidak tahu cara menyelesaikannya bagaimana, kan itu kan? Iya. Benar. Jadi yang membuat orang pusing sulit itu adalah gara-gara pertama dia memang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, kan begitu kan? Betul. Yang kedua mungkin dia tidak bisa menerima kejadian tersebut, makanya akan seperti itu. Nah, pertanyaannya, yang bisa menyelesaikan itu siapa? Allah. Hanya Allah. Berarti harusnya ketika kita punya masalah, yang kita fokuskan itu adalah dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan atau bagaimana supaya Allah yang menyelesaikan? Seharusnya bagaimana Allah menyelesaikan ya. Nah, berarti fokus kita sekarang bergeser. Hutang 100 juta itu akan digeser menjadi fokus kita adalah bagaimana supaya Allah menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Toh kalau kita nggak selesai-selesai kan? Begitu kan, Pak? Iya. Nah, oke, pertanyaannya, terus bagaimana caranya supaya Allah tuh bisa menyelesaikan masalah kita? Kan begitu kan? Nah, kalau ingin tahu, yaitu surat yang biasanya kita sampaikan. Tadi apa?
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi Pak Afdal tuh fokus bagaimana supaya hutang secepatnya lunas, atau fokus memperbaiki iman sabar sholatnya Pak, harusnya Pak? Sabar dan sholatnya. Nah itu maksud saya. Jadi masalah itu jalani saja, tetap ikhtiar, tetap dijalani. Tapi Bapak Ibu fokuskan sholat yang benar seperti apa, sabar yang benar seperti apa, iman yang benar seperti apa. Nah perasaan di kajian ini, yang minggu siang ini saya masih baru hanya menjelaskan sabar dan iman. Kan sholat khusyuk belum kan? Nah nanti saya jelaskan gitu loh. Tinggal nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, ya sudah jalani saja gitu loh. Toh pusing tetap harus dijalani, stres bingung pun harus dijalani, sabar sholat pun tetap harus dijalani gitu loh. Jadi jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan diperintah oleh Allah. Apa cirinya bukan diperintah Allah? Khawatir, bingung, pusing, kan itu bukan perintah Allah. Itu adalah bisikan setan yang intinya masalah Bapak Ibu nanti jangan sampai selesai. Karena setan senang memang menggantungkan gitu loh Pak. Paham ya Pak Abdal ya? Oke. Sekarang aplikasi yang kedua. Berarti ketika hutang 100 juta itu, secara umum dia itu masalah atau tidak Pak? Secara umum. Masalah Ustaz. Oke. Tapi bisa nggak masalah hutang itu dijadikan sarana latihan sabar? Bisa nggak Pak? Bisa Ustaz. Kenapa bisa Pak? Ya karena ada metodenya Ustaz. Karena hutang itu kejadian tidak enak kan? Tidak enak. Sedangkan tadi rumusnya sabar itu adalah mampu menerima kejadian tidak enak kan Pak? Iya betul. Nah, berarti kalau Bapak sekarang sudah paham ini, berarti ketika ada kejadian tidak enak, Bapak pilih mau menjadi sarana latihan atau mau menjadi masalah. Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmu ini, harusnya setiap kejadian tidak enak tuh jadi sarana atau jadi masalah harusnya? Jadi sarana harusnya. Nah, kalau jadi sarana tuh kira-kira menerimanya mudah atau sulit? Mudah mesti. Ya sudah. Berarti kalau Ibu ingin menjadi sarana, harusnya nanti yang nagih hutang itu senyum-senyum atau maki-maki, Pak. Senyum-senyum. Loh, kalau senyum-senyum gimana mau latihan sabar? Loh, kok kan tahu, Pak? Loh kan ini loh Bapak Ibu sudah tahu ilmunya kan? Oh, berarti kalau saya sudah tahu metode sabar ini, berarti nanti setiap kejadian tidak enak, pilih silakan. Yang tadi Bu Mega nanya, ya pilih. Mau jadi masalah boleh, mau jadi sarana boleh. Padahal mau jadi sarana masalah pun tetap bermasalah kan? Ya. Tapi kalau Bapak bisa merubah menjadi sarana, Bapak dapatnya 2 pahala tanpa batas, masalah mudah selesai. Ayo, pilih yang mana Pak? Pahala tanpa batas. Nggak ada pilihan, tetap akan dikasih masalah kok sama Allah. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan masalahnya, Pak. Yang menjadi masalah itu adalah reaksi kita, pola pikir kita ketika kita menerima masalah. Apakah Bapak menganggap terus itu menjadi sarana, atau Bapak menganggap itu menjadi masalah? Silakan pilih. Dan dua-duanya tidak ada pilihan, harus menjalani. Nah, jelas? Baik. Ada pertanyaan Pak tadi? Mungkin sekarang lebih jelas nih. Belum ada. Jadi belum ada. setiap kejadian hidup, setiap ujian hidup itu, sebenarnya ujian hidup itu bisa dipakai dibuat masalah bisa, dibuat menjadi sarana pun bisa. Cuman kebanyakan orang selalu menganggap ujian itu selalu dibuat menjadi masalah. Di situ masalahnya. Karena ujian itu nggak bisa dihindari Bapak dan Ibu semua, ya. Ujian itu tidak bisa dihindari karena itu memang ketetapan Allah yang Allah menginginkan kita semua diuji gitu loh. Atau saya mau nanya ke Pak Afdal. Pak Afdal tuh sebenarnya yang meminta ujian tuh kita atau Allah sih Pak? Kita pernah nggak sih minta ujian kepada Allah Pak? Tidak Ustaz. Ayo Pak Afdal. Oh tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke. Pak Afdal nggak pernah minta ujian kepada Allah? Oke. Bapak Ibu yang di ruangan ini juga merasa tidak pernah minta ujian ya kepada Allah ya? Baik. Saya jelaskan nih, berarti amnesia ya. Ini. Mohon maaf Pak Afdal. Pak Afdal kan 17 rakaat sehari semalam sholat kan ya? Menjalankan sholat 5 waktu ya Pak ya? Iya Ustaz. Nah, Pak Afdal waktu duduk di antara 2 sujud, pernah nggak berdoa, warfa'ni, angkatlah derajat saya? Pernah? Pernah Ustaz. Kalau Pak Afdal ingin diangkat derajatnya, berarti Allah harus ngasih apa?
Ujian, Ustaz. Berarti ujian itu yang minta siapa, Pak? Kita ya, Ustaz. Loh, Bapak Ibu bertahun-tahun nggak pernah sadar bahwa Bapak Ibu itu yang minta ujian sama Allah. Loh. Jadi karena kita nanti kasih Pak Mbak Indri itu. Nanti Bapak Ibu sadari, oh ternyata ujian tuh kita yang minta. Halo bagi Bapak Ibu yang tidak merasa, hati-hati. Selama ini tuh ujian tuh kita yang minta Bapak Ibu. Bapak Ibu 17 kali sehari minta, ya Allah angkatlah derajat saya. Untuk diangkat derajat keimanannya, berarti Allah harus menguji. Jadi pertanyaan saya, kita minta Allah kasih. Logikanya harusnya senang atau emosi? Senang, Ustaz. Kalau emosi itu wajar kurang ajar, Pak? Wajar. Kalau wajar, kan kita yang minta. Kita yang minta, Allah kasih. Berarti harusnya senang, Pak. Loh, kenapa jadi marah-marah? Nah, kita aneh ya, Pak ya, selama ini ya? Iya. Ayo, Bapak Ibu. Nah, sudah. Jadi, Ibu tidak ada alasan untuk menolak soal ujian. Tidak ada alasan, Pak. Karena kita yang minta. Dan yang kedua, saya mau nanya ke Pak Afdal. Ujian itu untuk kebaikan Allah atau kebaikan kita sih, Pak? Untuk kebaikan kita, Ustaz. Oh, untuk meningkatkan. Berarti harusnya senang nggak dikasih ujian? Ya, senang, Ustaz, mestinya. Nah, harusnya senang kebaikan kita, kok bukan kebaikan Allah, kan? Nah, Ya. tinggal sekarang Bapak Ibu mau tidak menjalani. Karena tidak ada pilihan, Pak. Memang Allah ingin kita menjalani ujian tersebut. Baik suka ataupun terpaksa. Jelas, Pak Afdal ya? Jadi, Ya, jelas. mari kita belajar. Sudah saatnya Bapak Ibu merubah mindset Bapak Ibu, merubah pola berpikir. Buktikan dengan sabar yang benar, apakah benar masalah Bapak Ibu terselesaikan. Meskipun belum selesai, minimal Bapak Ibu mendapatkan ketenangan di hati Bapak dan Ibu. Karena memang Allah yang berjanji. Ingatlah hanya dengan mengingatkulah hati menjadi tentram. Kan itu janji Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tentram, ingin tenang, ya Bapak Ibu harus belajar sabar. Syaratnya sabar kan gratis, Pak. Nggak perlu biaya. Tinggal cari orang yang menyebalkan, kan begitu kan? Iya loh. Lo apa coba? Bapak sedekah perlu biaya, tapi pahalanya sampai 700 kali lipat. Nah untuk sabar, tidak ada biaya, tapi pahalanya tanpa batas. Apa nggak luar biasa? Jadi Ya. harusnya logikanya, mudah sedekah, mudah sabar harusnya. Mudah sabar, Ustaz. Harusnya mudah sabar. Kenapa bilang sulit tadi? Kan jadi aneh semua kita ya Pak ya? Ya Iya. udah. Gitu. Oke Pak Teddy, karena waktunya sudah habis. Ya. Nah, Bapak, Ibu, mungkin kita kasih kesempatan. Andai kata ada yang ingin bertanya, ya silakan. Kalau ingin bertanya saya jawab lah. angkat tangan, SN, Diskusi aja lah biar gampang, biar enak. ya nggak usah chatting, langsung angkat tangan. Oke, kalau tidak ada, berarti kita Ada tinggal praktek berarti. tinggal prakteknya saja. Yang belum berarti metode sholat Khusyuk ya. dulu, kemudian ikhlas. Minggu depan ya. Minggu depan ya, Ustaz ya. Ya, minggu depan metode sholat khusyuk ya biar komplit ya. Jadi Ya, iman, jam sabar, berapa sholat ya? khusyuk sama. Nanti tinggal jalanin aja sudah. Baik, Ustaz. Ya, silakan Pak Teddy. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung semua. Bapak Ibu dimaafkan ya Pak Afdal ya. Mewakili ya. makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teddy, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu peserta kajian pada siang hari ini, khususnya pada anggota dari Kapija, ya Pak ya, oleh Pak Afdal. Kami juga mohon maaf sekiranya pada saat penyampaian tadi ada yang salah. Baik, sebagai penutup, mari kita sama-sama baca Fadilah Fatihah. Ini diajarkan oleh guru kami. Saya akan baca 3 kali surat Al-Fatihah yang akan kita sampaikan kepada nanti yang kita sebutkan. Setelah Fatihah yang ketiga, silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan jangan lupa saran dari guru kami, mintalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka hayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah is-solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah SAW beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, para aulia, para waliullah, para suhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami Bapak Antono Basuki bin Prihartono beserta keluarganya dan guru-guru kami yang lainnya, kepada kedua orang tua kami, kedua mertua kami, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing, Bakar bin Abu Bakar. Kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar Majelis Ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajian Ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus kepada seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Suami atau istri kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami sendiri, sebutkan namanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta kajian dengan Ustadz Oke pada sore hari ini, sebagai penutup mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz tadi. Terima kasih Pak Abdal, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Insya Allah ketemu lagi. Ya, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.